Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senang rasanya kita dapat bertemu kembali dan kita semua tetap bersemangat untuk terus belajar dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Pilihan di Tangan Anda. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini. Engkau adalah sumber hikmat dan kebenaran. Kami datang di hadapan-Mu dengan hati terbuka, siap menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntunlah hati dan pikiran kami, agar dapat memahami setiap kebenaran yang akan kami dengar. Berikanlah kami keberanian untuk memilih yang baik dan yang berkenan di hadapan-Mu, serta kekuatan untuk menjalani setiap pilihan dengan iman dan ketaatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, tidak jarang kita ini dihadapkan pada dua kutub yang berlawanan, antara sukacita yang melimpah dan patah semangat yang mendalam. Seakan-akan ada medan pertempuran dalam hati kita, di mana emosi-emosi ini silih berganti mengambil alih hidup kita. Renungan ini hadir untuk mengajak Anda semua merenungkan realitas tersebut, bahwa pilihan untuk merespon setiap kondisi hidup kita, baik suka maupun duka, sesungguhnya ada di tangan kita. Melalui perenungan firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana sukacita sejati dapat bertahan di tengah badai kehidupan sekalipun, dan bagaimana bahkan dalam semangat yang patah, kita tetap memiliki kekuatan untuk dapat bangkit kembali. Mari kita selami kebenaran ini bersama, dan biarkan Roh Kudus membimbing kita menemukan kekuatan serta harapan yang baru dalam Kristus Yesus. Mari kita baca Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudaraku, ayat Amsal ini meski singkat, memiliki makna yang sangat dalam dan relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali mencari obat untuk berbagai macam penyakit fisik. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang sebuah obat yang manjur, yang jauh lebih ampuh, yaitu hati yang gembira. Pernahkah Anda merasakan bagaimana suasana hati dapat mempengaruhi kondisi fisik kita semua? Ketika kita merasa senang, semangat, dan dipenuhi sukacita, rasanya tubuh ini ringan, pikiran kita jernih, dan energi kita melimpah-limpah. Segala beban terasa lebih ringan, tantangan hidup terlihat sebagai peluang, dan kita mampu menghadapi hari dengan penuh optimisme. Inilah yang dimaksud dengan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kegembiraan bukan hanya sekedar emosi sesaat. Ia memiliki suatu kekuatan untuk dapat menyembuhkan, untuk dapat memulihkan, dan memberikan kehidupan yang penuh gairah. Seperti vitamin dalam tubuh. Kegembiraan adalah nutrisi bagi jiwa kita. Sebaliknya,
Ayat ini juga memperingatkan kita tentang bahaya dari semangat yang patah. Semangat yang patah ini bisa diartikan sebagai keputusasaan, kesedihan yang berlarut-larut dan sangat mendalam, kegelisahan, atau bahkan depresi yang dialami. Ketika semangat kita patah, segalanya terasa berat, tubuh terasa mudah lelah, pikiran dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, dan bahkan aktivitas hidup yang sederhana sekalipun terasa sangat sulit untuk dilakukan. Kitab Amsal ini menggambarkan suatu kondisi dengan frasa yang kuat, yaitu mengeringkan tulang. Ini bukan hanya kiasan, tetapi ini suatu penelitian modern pun menunjukkan bagaimana stres, bagaimana kesedihan berkepanjangan dapat berdampak negatif pada sistem kekebalan tubuh. Kesehatan tulang menjadi rapuh dan kesehatan mental secara keseluruhan menjadi terganggu. Semangat yang patah seperti virus yang perlahan-lahan menggerogoti kekuatan dan juga vitalitas kita. Lalu bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira di tengah tantangan hidup zaman sekarang yang tidak mudah, yang tidak terelakkan? Kuncinya bukan pada ketiadaan masalah, melainkan pada sudut pandang dan iman kita. Kegembiraan sejati datang dari Tuhan. Ini adalah buah Roh Kudus yang dapat kita alami meskipun dalam penderitaan sekalipun. Kita dapat memilih untuk memfokuskan pandangan kita pada anugerah Tuhan, bukan pada kesulitan atau pada persoalan yang sedang melanda hidup kita. Kita bisa belajar bersyukur atas hal-hal yang kecil, menghargai setiap berkat yang kita terima, dan mengingat bahwa Tuhan selalu memegang kendali kehidupan, seluruh kehidupan yang ada di dunia ini. Mari kita berkomitmen untuk menjaga hati kita. Lindungi dari kepahitan, dari kekhawatiran yang berlebihan, dan dari pikiran-pikiran yang negatif. Penuhilah dengan firman Tuhan. Penuhi dengan doa, dengan pujian, dengan penyembahan, dan senantiasa bersekutu dengan sesama kita, orang-orang percaya, untuk memperkuat kehidupan kita semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Ingatlah saudaraku, hati yang gembira bukan berarti kita tidak pernah sedih, tetapi kita memiliki dasar sukacita yang tidak tergoyahkan karena kita tahu siapa Tuhan kita. Jadi biarkan hati yang gembira menjadi obat yang manjur, yang senantiasa menyegarkan dan menguatkan kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Jangan biarkan semangat kita menjadi patah, sebab ada kekuatan ilahi yang siap memulihkan dan membangkitkan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pemurah, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur atas firman-Mu pada renungan ini. Kami menyadari betapa pentingnya sukacita dalam hidup kami. Bapa, jika ada di antara kami yang sedang patah semangat atau sedang berduka, kami mohon Engkau pulihkan hati kami semua. Berikanlah kami kegembiraan yang berasal dari Engkau, suatu sukacita yang tidak bergantung pada keadaan di sekitar kami. Biarlah sukacita Engkau ini menjadi suatu kekuatan bagi kami dan obat yang menyembuhkan setiap luka batin kami. Tolonglah kami untuk selalu memelihara hati yang gembira.
bahkan di tengah tantangan kehidupan yang sedang terjadi. Ingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dan bahwa ada harapan dalam segala situasi yang ada. Biarlah hidup kami memancarkan suatu sukacita yang berasal dari Engkau, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, marilah kita senantiasa memohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan agar hati kita selalu dipenuhi sukacita, sehingga kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh semangat dan menjadi berkat bagi sesama kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat hidup berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.